dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Ya ibn Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ghina wa asudda faqrak, wa illa taf'al mala'tu sadraka syughlan wa lam asudda faqrak." Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Imran bin Zaidah. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai anak Adam, ya ibn Adam." Qala Allah Ta'ala. Jadi setelah Rasul bersabda, qala Allah Ta'ala. Rasul bersabda, Allah berfirman. Ini hadis namanya hadis qudsi, hadis ilahi. Hadis qudsi, hadis ilahi ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Yang ini yang sahih. Di sini. Jadi Allah berfirman, "Ya ibn Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati." Hendaklah kamu luangkan waktumu sepenuhnya untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ginan, aku akan tutup dadamu dengan kecukupan. Wa asudda, aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Wa asudda faqrak, dan aku akan tutup kefakiranmu. Wa illa taf'al, jika kamu tidak melakukan demikian, mala'tu sadraka syughla, aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Imran bin Zaidah. Di dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, "Ya ibn Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqrak." Wahai anak Adam, hendaklah kamu luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan, dan aku akan tutup kefakiranmu. Wa illa taf'al, kalau kamu enggak lakukan, enggak penuhi waktu ini untuk ibadah kepada Allah, amla sadraka syughla wa lam asudda faqrak, aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan, dan aku enggak akan tutupi kefakiranmu. Artinya dari hadis qudsi ini dan juga ayat dalam surah Ad-Dariyat yang tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menunjukkan bahwa manusia dia wajib untuk meluangkan waktunya sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Ibadah. Maka kita luangkan waktu kita sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah. Jangan kita korbankan ibadah kepada Allah. Bukan berarti kalau kita disuruh untuk ibadah kepada Allah kita tidak kerja, tidak cari nafkah, tidak dagang, tidak usaha. Boleh, bahkan wajib untuk mencari nafkah. Tapi ingat, ibadah ini nggak boleh kita korbankan karena mencari nafkah atau karena kerja. Ini yang terjadi sekarang ini. Kalau kita lihat, orang mengorbankan ibadah kepada Allah demi dunia. Ini nggak boleh dalam Islam. Kita kerja wajib, cari nafkah wajib, usaha wajib. Tapi jangan kemudian dikorbankan ibadah. Bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita, kita bisa kerja, bisa usaha, bisa dagang dan segala macam untuk menegakkan ibadah kita kepada Allah. Jangan kita korbankan ibadah itu. Nuntut ilmu ini ibadah. Jangan karena kerja, dagang, usaha kita korbankan nuntut ilmu. Enggak boleh, nuntut ilmu wajib. Nuntut ilmu ini ibadah kepada Allah. Dan ini merupakan jalan menuju surga. Jangan kita korbankan nuntut ilmu ini karena apa? Karena usaha, karena dagang. Salat, ibadah, kewajiban. Fardu ain atas setiap muslim dan muslimah. Jangan kita korbankan salat yang 5 waktu karena dunia, enggak boleh. Kita hidup ini untuk ibadah. Yang kita raih dengan ibadah ini kita masuk ke dalam surga. Itu ibadah. Jangan kita korbankan ibadah ini untuk dunia, dan ini banyak terjadi. Jadi dia kerja, dagang, usaha dan yang lainnya, dikorbankan ibadah dia kepada Allah, dikorbankan salatnya, puasanya, dikorbankan dia untuk menuntut ilmunya, dikorbankan dia baca Quran ditinggalkan oleh dia, dikorbankan dia melakukan amal-amal taat kepada Allah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan diperintahkan Rasulullah. Karena apa? Karena dunia. Gak boleh. Kita hidup untuk ibadah, luangkan waktu kita untuk ibadah. Itu yang harus kita ingat. Makanya masalah agama ini masalah keseriusan yang harus betul-betul kita ibadah kepada Allah. Bukan main-main. Tapi dunia Allah sebutkan la'ibun walahun. Semuanya permainan. Makanya kita harus betul-betul menegakkan ibadah kepada Allah. Saya akan bacakan penjelasan
Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Jadi beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Ubudiyah, yang pertama dengan dasar ayat yang tadi, beliau menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang pertama ini untuk mencatat bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa biha arsala jami'ar rusul, dan dengannya, karena manusia untuk ibadah, Allah utus semua rasul-rasul untuk menegakkan ibadah ini. Jadi yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Karena itu Allah mengutus para rasul untuk mendakwakan agar manusia beribadah kepada Allah. Allah turunkan kitab-kitabnya agar manusia beribadah kepada Allah. Ayat-ayatnya sudah saya bacakan. Di antaranya Allah menyebutkan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Hendaklah beribadah kepada Allah, enggak ada ilah yang lain selain Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 59. Demikian juga Nabi Hud, Saleh, Syuaib dan yang lainnya. Mereka semuanya berkata kepada kaumnya demikian. Antum bisa lihat dari mulai surah Al-A'raf ayat 59 sampai surah Al-A'raf ayat 85. Begitu juga ayat yang sudah kita baca pada pekan yang lalu dalam surah An-Nahl ayat 36 di halaman 155, dan juga surah Al-Anbiya ayat 25 di halaman 155. Artinya semua nabi, semua rasul diutus oleh Allah agar manusia beribadah kepada Allah, artinya mentauhidkan Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Tidak kami utus, dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwanya an ya'budullah, hendaklah beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Begitu juga ayat dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Kemudian dalam ayat yang lain yang tidak terdapat di situ, antum catat dalam surah Al-Anbiya ayat 92. Surah Al-Anbiya ayat 92 Allah berfirman, "Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya umat inilah umat yang satu dan akulah Rabb kalian, maka hendaklah kalian semua beribadah kepadaku. Dalam surah Al-Anbiya ayat 92. Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 51 sampai 52 Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun." Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramalah dengan amal yang saleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sesungguhnya umat ini umat yang satu dan aku Rabb kalian, dan kalian bertakwa kepada aku. Artinya beribadah hanya kepada Allah saja. Kemudian yang kedua, kedudukan ibadah. Yang kedua, kedudukan ibadah. Ibadah adalah puncak yang tertinggi yang Allah cintai dan Allah redhoi. Yang kedua, kedudukan ibadah. Ibadah adalah puncak tertinggi yang Allah cintai dan Allah redhoi. Allah menyebutkan para anbiya wa rasul semuanya dengan sifat ibadah. Kata Syekhul Islam, annal ibadata lillahi yal ghayatul mahbubatu lahu wal mardiyatu lahu. Annal ibadata lillahi hiyal ghayatul mahbubatu lahu wal mardiyatu lahu. Bahwa ibadah itu kepada Allah merupakan puncak yang dicintai Allah dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nabi-nabi dan rasul-rasul semua diperintahkan untuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, beribadah itu hanya kepada Allah saja. Yang
Yang ketiga, kita wajib untuk beribadahnya kepada Allah, nggak boleh yang lainnya.